Guys, penampilan skuad timnas Indonesia pada kejuaraan Piala AFF pada kali ini sudah pasti tidak meragukan lagi dan bisa untuk menjadi juara. Ayo guys, kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang sudah bergabung, sudah ketemu channel ini, yang baru menonton channel ini guys, saya mendoakan kalian semua sentiasa diberikan kesehatan, dipermudahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa Anda semua ya sukses dalam apa juga pekerjaan, apa juga bidang yang Anda usahakan guys. InsyaAllah pada hari ini guys, sekali lagi kita bersiaran, dan hari ini kita berbicara terkait dengan timnas Indonesia pula. Sudah tidak diragukan lagi sebenarnya, timnas Indonesia pada kali ini ya, kejuaraan Piala AFF pada kali ini adalah skuad yang lengkap, skuad yang begitu tidak diragukan lagi statusnya dan optimisnya untuk mencapai juara. Skuad kendalian Sinteyong ini, dan ke semua pemainnya saya memprediksikannya bahwa Indonesia juga bakal menjadi juara guys. InsyaAllah kita doakan. Nah, sebab setiap kata-kata itu adalah doa. Tetapi ini berdasarkan fakta ya. Bukan hanya berkata tetapi tidak ada usaha. Apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia setakat ini, saya melihatnya daripada awal sekali sampailah ketika dan saat ini ya, di bawah kendalian Sinteyong, daripada kejohanan kelayakan Piala Asia sehinggalah lolos ke Piala Asia 2023, dan juga perlawanan uji coba menentang Curaçao, kedua-dua perlawanan juga menang. Begitu juga latihan-latihan di Bali selama 10 hari, dan kelibat Sinteyong menjadi pelatih sama ada di timnas senior dan juga timnas U19, U20. Itu saya perhatikan daripada awal sehingga ke hari ini guys, dan peluang sangat cerah untuk melihat bahwa kejuaraan Piala AFF pada 2022 ini bakal untuk menjadi milik Indonesia. Selain daripada Indonesia, saya juga menargetkan juga Vietnam ataupun Thailand akan ke final di antara 3 tim ini guys. Indonesia, Vietnam, Thailand. Malaysia kenapa tidak guys? Malaysia kerana Malaysia ini adalah pemain-pemain baru sebenarnya, dan mereka baru diserasikan dalam kejohanan ini. Perlu banyak lagi yang perlu dilakukan oleh skuad Kim Pan-gun. Jadi saya tidak menargetkan untuk Malaysia pergi lebih jauh, tetapi sekiranya Malaysia sampai ke final, alhamdulillah, itu adalah bonus, dan mungkin itu adalah keajaiban yang dilakukan oleh Kim Pan-gun untuk memotivasikan pemain-pemain Malaysia itu sendiri, walaupun mereka ini ramai 70%-nya adalah pemain yang baru. Jadi saat ini faktanya saya hanya memprediksikan Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Tetapi daripada 3 tim ini, 2 yang kemungkinan besarnya yaitu Indonesia dan Vietnam ya akan ketemu di final, InsyaAllah. Oke guys, kita simak dulu video ini guys ya. Kita simak video ini daripada channel Starting 11 guys. Seperti biasa, pada yang baru ketemu channel Starting 11 ini, Anda boleh subscribe, boleh tekan butang loncengnya untuk info-info terkini daripada channel ini ya, memaparkan video-video yang terbaik. Oke. Nah, judulnya ialah yakinlah kerana ini Indonesia bisa juara Piala AFF 2022. Oke guys, tanpa berlama-lama, ayo kita simak video ini. Starting 11. Jangan lupa subscribe, tekan butang loncengnya guys. Melihat performa timnas Indonesia di sepanjang tahun 2022 yang berhasil lolos ke Piala Asia 2023, tentu tak salah apabila masyarakat kembali memunculkan optimisme bahwa skuad Garuda akan buka puasa gelar Piala AFF di edisi kali ini. Di tahun 2022, timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong telah menunjukkan penampilan impresif dengan hanya mencatatkan 1 kali kekalahan. Catatan daripada Sinteyong pegang nih guys,
hanya 1 kali sejak kekalahan. Sewaktu menentang Minor itu mereka dapat ketika melawan tim Timur Tengah, Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023. Yang lain semua menang. Skuad yang dibawa Coach Shin pun tak beda jauh dengan susunan pemain yang dipakai di ajang kualifikasi Piala Asia kemarin. Pemain-pemain berpengalaman secara semua garis nih. besar, hanya Hansa Muyama Pranata, Jordi Amat dan Ilija Spasojevic jadi wajah baru yang menghiasi skuad Indonesia. Selain materi pemain yang sudah oke, berikut alasan yang membuat skuad Garuda layak mendapatkan gelar juara piala. Oke, kita tengok berikut ini alasan-alasan yang membuatkan Indonesia ini guys layak untuk bergelar juaranya. Oke. AFF 2022. Skuad yang mewah. Ini sudah tentu. Skuad Garuda menata piala AFF 2022 dengan sangat matang. Meski tak diperkuat oleh Elkan Bagot dan Sandy Walsh, Indonesia tetap tak kehabisan talenta dan bakat terbaik yang bisa memberikan kekuatan tambahan di Piala AFF. Bisa dikatakan skuad timnas Indonesia saat ini adalah komposisi terbaik, sebab dari lini belakang sampai depan diisi pemain yang tengah dalam performa terbaiknya. Iya, betul. Sebut saja Nadeo Argawinata yang sudah tampil konsisten sejak musim lalu dan mengantarkan Bali United meraih gelar back-to-back juara Liga Indonesia. Komposisi pemain belakang Indonesia juga terbilang mewah. Selain diperkuat oleh Hansa Muyama dan Fahrudin Arianto, Indonesia juga diperkuat sejumlah pemain yang berlaga di kompetisi luar negeri. Sebut saja macam Pratama Arhan yang bermain di Liga 2 Jepang bersama Tokyo Verdy dan Asnawi Mangkualam yang membela klub asal Korea Selatan Ansan Greeners. Terbaru, Indonesia telah merampungkan proses naturalisasi dari pemain yang sudah melanglang buana di kompetisi Eropa, Jordi Amat. Pengalaman dan kemampuannya dipercaya akan sangat membantu lini bertahan timnas Indonesia. Di gelandang kita punya duo Maut Ricky Kambuaya dan Mark Klok. Kombinasi penggawa Persib Bandung itu akan ditunjang kemampuan bocah ajaib Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang. Sedangkan untuk lini serang, timnas Indonesia memiliki duet Tsubasa Misaki versi light dalam diri Egy Maulana dan Witan Sulaiman. Akselerasinya di sisi sayap akan menunjang bomber kawakan Ilija Spasojevic yang diplot sebagai target man. Ini target man-nya. Pencetak gol terbanyak Liga Indonesia. Performa apik timnas Indonesia tak terlepas dari banyaknya pemain yang sudah sadar akan pentingnya menimba ilmu di kompetisi luar negeri. Skuad Indonesia tahun 2022 memiliki 6 pemain yang abroad. Sinteyong memiliki 2 pemain yang berkarir di Eropa, yaitu Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang sama-sama berkarir di Liga Slovakia. Egy bersama FC Vion Zlate Moravce, sedangkan Witan bersama AS Trenčín. Empat pemain lainnya bermain di klub-klub Asia. Sebut saja Asnawi Mangkualam yang bermain di Liga 2 Korea Selatan bersama Ansan Greeners. Pratama Arhan di Liga 2 Jepang bersama Tokyo Verdy. Jordi Amat yang kini memperkuat PSG-nya ASEAN, Johor Darul Ta'zim. Dan tak lupa sang pemilik gocekan pecel lele, Sadil Ramdhani yang bermain di Malaysia bersama Sabah FC. Semuanya telah menerima pembinaan dan materi latihan dengan standar yang lebih baik daripada Liga Indonesia. Maka dari itu kualitas mereka di atas pemain-pemain lokal. Bahkan Sinteyong menyebut kemampuan bek Liga 1 belum ada yang menyamai kemampuan Arhan dan Asnawi. Jadi tak heran apabila STY menaturalisasi Sandy Walsh dan Shane Patinama. Shane Patinama pun tidak dapat main lagi. Peta kekuatan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Di Piala AFF 2022, Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Lawan yang paling kuat di grup ini adalah Thailand. Namun dilansir Bolanet, pelatih timnas Thailand, Mano Polking, pesimis timnya bisa mempertahankan gelar juara. Thailand sendiri tak diperkuat beberapa pemain andalannya, Chanatip Songkrasin, Supacok Saracat,
Tristando, Kawin Tamsacanan, dan Narubadin Wirawatnodom ramai yang juga menjadi tidak. andalan di Piala AFF 2020 Ramai juga tidak kan lalu Thailand punya pemain. juga tak disertakan ke dalam tim. Absennya beberapa pilar penting bukan berarti membuat Thailand mudah dikalahkan. Tapi banyak pemain Thailand muda masih yang diperkuat baru. pemain yang berpengalaman di level internasional seperti Sarah Huyen, Kritsada Kaman, dan sang top scorer Piala AFF Terasil sepanjang Dangda. masa, Terasil Dangda. Namun Indonesia tidak perlu khawatir. Daya ledak dua sisi sayap Indonesia bisa menjadi senjata untuk menaklukkan Thailand. Apalagi di sektor kiri pertahanan Thailand, Mano Polking tidak membawa Teraton Bunmatan. Tidak hanya Teraton itu, Bunmatan, monster ya. yang mengobok-obok pertahanan Indonesia, Chanatip Songkrasin, juga tidak ikut. Ini Messi Thailand. Mengandalkan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman didukung overlap dari Asnawi maupun Arhan, Indonesia berpeluang besar untuk mengalahkan Thailand. Iya. Entah di fase grup maupun kelak jika bertemu di partai puncak. Sedangkan lawan terkuat dari grup seberang adalah Vietnam dan Malaysia. Meski kalah dari Thailand di babak semifinal Piala AFF tahun lalu, Vietnam adalah lawan yang berbahaya bagi Vietnam memang Indonesia. padu lagi setakat ini. Apalagi di laga pembuka, Vietnam telah menghancurkan Laos dengan skor mencolok 6-0. Vietnam sudah pasti diunggulkan untuk keluar sebagai pemuncak klasemen grup B. Skemanya adalah apabila Indonesia bisa mengangkangi Thailand dan Indonesia menjadi 1-0 juara grup A, skuad Simulasi, Garuda ya. bisa menghindari timnas Vietnam di babak semifinal. Jika begitu, Indonesia akan menghadapi runner-up grup B yang kemungkinan akan diisi oleh Malaysia atau Singapura. Singapura pun kuat guys, dorang Malaysia latihan di datang Jepang. dengan kekuatan yang pincang. 12 dari 41 pemain Malaysia mengundurkan diri Nah, dari ini- pemusatan inilah latihan dengan alasan masalah pribadi. Padahal, Sayang 12 Malaysia. pemain itu merupakan andalan Kim Pan-gon dalam meloloskan Harimau Malaya ke putaran final Piala Asia 2023. Tiada main 12 Sementara pemain. Singapura tampil tanpa diperkuat Ihsan Fendi yang cedera kala melakoni laga uji coba kontra Maladewa pertengahan Desember lalu. Track record Indonesia ketika menghadapi Malaysia dan Singapura cukup apik. Di AFF 2020, kedua tim berhasil dicukur habis oleh skuad asuhan Sinteyong. Malaysia kalah 1-4, sedangkan Oh, ini. Singapura kalah dengan agregat 5-3. Jadi Indonesia memang 2020 sampai sekarang pemainnya yang Publik lebih sepak kurang bola sama Indonesia guys. bisa berharap banyak kepada Sinteyong di AFF edisi kali ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu telah membawa banyak perubahan positif untuk timnas Indonesia sejak ditunjuk jadi pelatih pada tahun 2020 lalu. Sinteyong tak banyak melakukan pergantian pemain dalam skuad timnas Indonesia sejak Piala AFF 2020. Hal itu membuat para sedikit pemain ya sudah pemain sangat mengerti diubah. taktik dan apa permainan yang diinginkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya dinilai sebagai kunci utama Indonesia Begitu untuk sih, bisa kan, kiri bersaing kanan. memperebutkan gelar Piala AFF 2022. Tuh Hal Evan itu Dimas. terbukti di babak kualifikasi Piala Asia kemarin. Kala Indonesia berhasil mengemas 2 kemenangan atas tim kuat macam Kuwait dan Nah, Nepal Kuwait pun untuk Indonesia dah mengamankan kalah. 1 tiket ke putaran final Piala Asia 2023. Tak sampai di situ, permainan skuad Garuda kian matang kala melakoni uji coba melawan Curaçao akhir September lalu. Wah, ini Curaçao pun Dalam 2 dua-dua kali menang. tanding, Indonesia 2-1, selalu 3-2. menang. Itu guys antara alasan-alasan yang mana Indonesia bisa jadi juara ya. Jadi saya punya kesimpulan di sini guys. Sejak daripada 2020 saya mengikuti perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong ini ya. Memang banyak perubahan yang telah dilakukan oleh Sinteyong. Daripada lebih kurang 9 ke 11 perlawanan ya, termasuk perlawanan uji cobanya yang dibawa kendalian asuhan Sinteyong ini, hanya 1 kekalahan kepada Yordania, yang lain semua kemenangan. Jadi ini menunjukkan satu momentum konsisten kemenangan itu start dari awal sampailah pada saat ini. Jadi di Piala AFF ini juga belum lagi ada kekalahan, belum lagi ada seri imbang.
Jadi ini kita melihat pada esok guys, 29 hari menentang Thailand. Tapi saya menjangkakan juga Indonesia akan menang menentang Thailand nih. Karena Thailand banyak yang tiada juga. Ada lebih kurang 3 ke 4 pemain yang pemain senior mereka tidak mengikuti Thailand. Walaupun banyak pemain-pemain muda juga yang baru untuk Thailand, tetapi pengalaman itu agak kurang. Cuma kecergasan pemain itu lebih, tetapi stamina lebih, pengalaman kurang. Itu juga perlu diseimbangkan ketimbang dengan Indonesia, mempunyai pengalaman dan juga mempunyai stamina yang sama levelnya. Jadi Indonesia sekarang berada di satu tahap, kalau diukurkan tadi ada lebih kurang 6 pemain yang bermain abroad ataupun di luar negeri. Dan Sulaiman, Igi Maulana, Asnai Mongko Alam, Aran Persama, Sadi Ramdhani, ada lebih kurang 5, dan pemain keturunan Jordi Amat, Maklok, Spasojevic. Ini belum masuk lagi Sandy Walsh dengan Penny Shenipattinama dan juga Elken Bagot. Seandainya kesemua pemain keturunan ini ada, lagi lebih kuat lagi Indonesia. Walaupun tidak terlalu mengharap ya, tidak terlalu mengharap kejuaraan untuk Indonesia, tetapi keyakinan itu perlu ada. Keyakinan itu perlu ada. Optimisnya Sinteyong menargetkan juara itu bila mana dia melihat kemampuan Indonesia itu ada. Karena itu Sinteyong berani mengatakan bahwa targetnya adalah juara Piala AFF pada tahun ini. Apabila tahun 2020 mereka menjadi juara kedua, naik juara. Jadi tahun 2022 ini adalah tahun yang sangat bermakna sekiranya Indonesia ini menjadi juara. Saya pendukung tegar untuk Malaysia, tetapi saya juga adalah pendukung kepada Indonesia guys. Malaysia, sekiranya Malaysia menggunakan pemain-pemain ketika Piala Asia, kelayakan Piala Asia itu untuk bermain dalam Piala AFF ini, sudah tentu juga saya berkeyakinan penuh Malaysia akan ke final. Tetapi sekarang ini Malaysia menggunakan pemain kedua, dikirakan pemain Malaysia B ya, yang bermain di Piala AFF ini. Jadi saya punya keyakinan itu agak menurun sedikit ya berbanding pemain-pemain yang dahulu yang di Piala Asia itu. Jadi akhirnya saya punya pengamatan di sini, Indonesia dan juga Vietnam mungkin akan ke final ya, Indonesia dan juga Vietnam. Jadi ini yang akan menentukan kejuaraan itu nanti. Dan keyakinan saya juga Indonesia bisa juga akan mengalahkan Vietnam nanti, insya Allah. Kita doakan sama-sama guys. Jadi mudah-mudahan kalian juga optimis mendoakan timnas Indonesia. Jadi jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di bawah guys untuk info-info yang positif, yang bermanfaat, yang lebih bermakna daripada kalian semua ya. Jadi sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.